Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Najah yang berbahagia, di kesempatan hari ini kita akan sampaikan sebuah kajian dari tema majalah An-Najah, yaitu akan pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Sebagaimana ada sebuah kisah. Dahulu sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang itu banyak dimasukkan ke dalam surga?" Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban, yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang bisa banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah, yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah ditanya kembali, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang mereka itu dimasukkan ke dalam neraka?" Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban, al-famu wal farju. Perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu banyak dimasukkan ke dalam neraka adalah, yang pertama adalah lisan ini, mulut ini. Yang kedua adalah al-farju, yang namanya kemaluan. Dari kisah ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bagaimana para sahabat itu betul-betul ingin masuk ke dalam surga, sehingga berusaha untuk menempuh jalan itu. Dan para sahabat juga betul-betul takut kepada neraka. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apa saja yang bisa mengantarkan ke dalam neraka, sehingga beliau berusaha untuk menjauhi. Ternyata di antaranya yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka itu adalah al-famu, yaitu adalah lisan ini. Makanya lisan ini sebenarnya sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita itu dalam hidup ini, mari ya senantiasa kita perhatikan sebuah taujih dari Allah Subhanahu wa taala. Arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk pentingnya menjaga lisan, yaitu ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang kita ucapkan melainkan apa? Ada di dekatnya, yaitu malaikat pengawas yang senantiasa hadir mencatat semua amal-amal kita, mencatat semua ucapan-ucapan kita. Makanya lisan ini satu sisi bisa mendatangkan sebuah kebaikan, di sisi yang lainnya bisa mendatangkan suatu keburukan. Ketika kita bisa menggunakan lisan ini dalam amal kebaikan, ya kita senantiasa berzikir kepada Allah, kita senantiasa tilawatil Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita senantiasa berdakwah, kita senantiasa menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka lisan ini akan mendatangkan suatu kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika orang itu tidak bisa menjaga lisannya, malah dia gunakan untuk ghibah, untuk mencemooh, untuk menghina orang lain, maka apa? Ini betul-betul akan menjadi bencana baginya. Makanya di bulan Ramadan ini, mari senantiasa kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita cuma mendapatkan lapar dan dahaga semata. Apalagi di zaman ini, zaman yang penuh dengan digital, medsos luar biasa. Makanya ketika kita berkomentar, ketika kita itu nge-share, mari betul-betul kita budayakan untuk senantiasa apa? Cross check. Ya. Di antara ciri-ciri seorang mukmin, ya, Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda-tanda ya, kebaikan seorang muslim itu, mereka itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, baik dalam urusan dunia ini sampai akhirat nanti.
Makanya ketika kita mendapatkan sebuah informasi, ketika kita mendapatkan sebuah berita, mari betul-betul kita cross-check-kan. Ini sumbernya dari mana? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kemudian kita lihat, kalau seandainya ini tidak bermanfaat, bahkan madorot, jangan kita sebar. Mari betul-betul kita hati-hati dengan dosa-dosa jari-jari kita. Kemudian kalau ini mendapatkan sebuah manfaat, ya mari kita sebarkan. Tapi apa? Tinjuannya adalah syariat, bukan hawa nafsu. Makanya sahabat An-Najah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari betul-betul kita jaga lisan kita. Karena apa? Ada sebuah kata-kata mutiara, salamatul insan fi khifdil lisan. Di antara sebab selamatnya orang di dunia ini sampai di akhirat nanti disebabkan apa? Karena mereka senantiasa menjaga lisan-lisan mereka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesadaran kepada kita untuk menjaga lisan-lisan kita, dan kita bisa menggunakan lisan kita dalam rangka kebaikan, dalam rangka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.